Nah, ya bezelnya emang tipis banget ya. Halo, assalamualaikum. Udah lama nih nggak unboxing subuh-subuh. Ini jam 3.13. Sempat sulit tidur, sulit kebangun dan sulit tidur lagi gitu ya. Jadi saya putuskan buat unboxing. Kebetulan juga memang paket ini baru nyampe semalam pas saya udah mulai tidur. Jadi kita unbox aja. Ini smartphone baru. Belum lama-lama banget rilis sebetulnya. Cuma saya baru belakangan ini tertarik mencobanya. Untuk level harga yang lebih murah, Oppo memberikan spek prosesor yang sama dengan varian regulernya. Sudah ketahuan ini apa? Bentar, kita buka dulu boxnya ya. Ya, ini dia Oppo Reno 11F 5G warna hijau yang saya beli. Ini saya beli lebih murah dengan catatan kondisi unit baru, bukan repack. Garansi belum aktif ya. Sudah saya cek juga emailnya di web Oppo. Kebetulan seller kirim fotonya sebelum dikirimkan package-nya atau pesanannya. Dan masih belum aktif ya garansinya. Kenapa lebih murah? Karena nih ada ini. Penyok di kardusnya aja kayak gini. Nih, harganya saya beli di 3.950.000. Belum dengan diskonan Tokopedia ya. Jadi saya keluar uang sekitar 3,7 apa 3,8 sih totalnya untuk membeli ini. Di mana harga resminya pas pertama launch itu Rp4.599.000. Jadi udah jauh lebih hemat ya. Dan saya selalu suka entah kenapa dengan packaging Oppo yang sekarang. Baik itu seri A, seri Reno, kayaknya seri Fine juga mirip-mirip kayak gini ya. Konsistensi desain pertama, yang kedua memang desainnya itu kece aja gitu. Buat desainer pasti ngerti deh kenapa ini kece ya. Nih kayak gini, termasuk tipografinya juga. Tidak ada highlight spek ya di kardusnya, jadi kita langsung buka aja. Di dalamnya ada partisi sebelah atas. Sorry kalau suara saya rada berat ya, suara orang baru bangun tidur. Sebetulnya udah lama bangunnya, cuma biasa suara subuh-subuh kayak gini masih berat. Dan ada petunjuk penggunaan. Oke, lanjut ada safety guide. Tuh, kartu garansinya belum disobek, masih utuh ya. Jadi bukan repack, bukan barang repack, bukan barang yang sudah diklaim bonusnya, sudah aktif garansinya, bukan. Karena banyak yang jual dalam kondisi seperti itu ya. Oh, ada high-res audio nih. Saya baru cek. Dan ini tipenya apa ya? OCPH 2603 modelnya ya. Dan ada SIM tray ejector, bentuknya seperti ini kalau Oppo. Kayak orang ketawa ya. Kemudian, ya. Ini juga yang saya suka dari Oppo. Soft case-nya itu bagian pinggirnya suka dibuat lebih buram seperti ini ya. Feels-nya tuh lebih premium aja kerasa sih soft case-nya. Tapi ya masalah selera aja. Kebetulan memang juga soft case atau aksesoris third party di pasaran buat Oppo biasanya memang nggak sebanyak beberapa brand global lainnya ya. Dan terakhir ada kepala charger SuperVOOC 67 watt. Dia sudah mempunyai kemampuan SuperVOOC 67 watt berarti ya si smartphone-nya. Dan ada kabel Type A to Type C. Sudah habis dan kita lanjut ke smartphone-nya, di mana di sini ada highlight spek-nya. Ya, ini SoC-nya sama persis dengan Oppo Reno 11, pakai Dimensity 7050, yang harusnya buat gaming udah lumayan enak ya. Kemudian kamera belakangnya 64 megapiksel ultra clear triple kamera. Nah, ini baterainya 5000 mAh dengan SuperVOOC 67 watt tadi. Tulisannya borderless 120 Hz AMOLED screen. Nanti kita lihat ya bezelnya seperti apa. Dan dia sudah punya IP65 water and dust resistance. Yuk kita lihat dulu warna hijaunya. Ini tersedia dalam warna ungu dan biru juga. Ada semacam pattern-pattern yang berbeda ya di tiap warna. Yang warna biru tuh kayak apa, gelombang air gitu kalau nggak salah. Yang warna ungu yang paling feminim, dan yang ini yang paling lebih maco gitu ya, paling maco lah dibandingkan dua warna lainnya. Warna hijaunya seperti ini, punya refleksi cahaya yang berbeda tergantung sudut pencahayaan. Nih kalau kayak gini kayak hitam gitu, kayak gelap banget. Tapi kalau dapat cahaya hijaunya keluar, Oppo
Dan ya, di belakang ada 3 kamera. Saya belum tahu resolusinya, jadi silahkan cek di sini. Untuk kamera kedua dan ketiga ya, kamera utamanya kan 64 megapiksel dan ada LED flash satu saja di situ. Ada tulisannya Innovative AI Camera dan ini mengusung desain kotak ya, lurus framenya dengan tombol power dan volume di sisi kanan. Keduanya ada di sisi kanan karena kan Oppo dulu tuh punya bahasa desain mirip iPhone. Tombol power di kanan, volume di kiri. Biasanya kayak gitu tuh nggak bisa bikin smartphone-nya diberdiriin ya, karena kiri kanan selalu ada tombol gitu. Nah kalau yang ini, di kanan semua tombolnya, di kiri adanya SIM tray. Kita cek buat varian 8256, kayaknya cuma satu varian sih ya. Apakah masih dapat slot microSD atau tidak? Tereng teng teng. Dapat tapi hybrid ya, dual SIM hybrid. Kalau saya sih 256 udah sangat cukup buat nggak usah nambahin micro SD. Sebetulnya 128 juga nggak pernah nambahin micro SD ya sekarang, karena kebanyakan buat kebutuhan review. Tapi buat sehari-hari pun kayaknya 128 saya nggak penuh-penuh sih. Di sisi atas ada mikrofon, tidak ada apa-apa lagi. Jadi tidak ada infrared blaster, tidak ada jack audio juga. Termasuk di sisi bawah juga nggak ada jack audio ya. Di sini nih rada sepi nih. Mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah garis memanjang. Biasanya kan beberapa brand zaman sekarang udah mulai masang SIM tray-nya di bawah. Oppo masih di kiri atas. Kemudian kita nyalakan layarnya. Layarnya ini sendiri sudah dipasang anti gores bawaan ya, mika plastik tipis. Dan kelihatannya tipis bezelnya. Sedikit lebih tebal di bawah saja. Ini bisa bersaing langsung dengan bezel-bezelnya Redmi Note yang baru ya. Siap-siap. ColorOS ini adalah salah satu custom UI yang saya nyaman memakainya ya, ColorOS ini. Tunggu. Ayo. Nah, ya bezelnya emang tipis banget ya. Atas dan bawah simetris, walaupun sedikit lebih tebal dibandingkan kiri dan kanan ya, atas dan bawahnya. Buat mereka yang suka frame kotak, layar AMOLED 120Hz in-display fingerprint scanner dengan bezel yang tipis, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif yang menarik ya. Karena kan Oppo Reno 11 itu pakai curved screen, tidak semua orang suka, terutama gamer. Tapi apakah gamer pakai Oppo? Saya kurang tahu. Saya mau setup dulu smartphone-nya ya. A few moments later. Yuk langsung kita masuk ke ColorOS home screen-nya ya. Ya, tadi saya sudah setup juga fingerprint-nya, benar di dalam layar. Jadi ini salah satu smartphone 4 jutaan atau lebih murah sedikit dari 4 juta kalau di online. Yang cukup menarik ya. Cuma saya mau cek juga nanti apakah ada always on display atau tidak. Pertama kita cek dulu about phone-nya. Oke, ColorOS 14 berbasis Android 14 dengan security update di 5 Januari 2024. Nanti saya cek deh ada software update atau enggak, karena saya nggak connect wifi biar nggak download apa-apa dulu. Pengen lihat fresh install kayak gimana. Termasuk storage-nya yang terpakai itu 23,5 GB. Artinya free-nya 232,5 GB ya. Dan ini sudah termasuk dengan RAM expansion 4 GB, yang mana nanti akan saya matikan buat penggunaan saya. Saya belum tahu storage-nya apakah UFS, tapi harusnya UFS lah ya. Dimensity 7050 masa disandingkan dengan eMMC sih. Tuh, Dimensity 7050, layarnya 6,7 inci, baterainya 5000 mAh, kamera depannya 32 megapiksel, kamera belakang 64 plus 8 plus 2 megapiksel. Saya ngeliat angka 8 rada lega ya, artinya biasanya itu adalah resolusi buat ultra wide, bukan makro atau depth doang. Tapi ya memang 8 megapiksel biasanya rada kurang sih buat saya. Kalau ultra wide minimal 12 atau 13 megapiksel ya. Biar lebih tajam aja. Kemudian kita akan cek RAM storage udah. Ini always on display. Nih di lock screen. Oh bukan. Di wallpapers and style. Always on display. More display setting, display mode, power saving, schedule, dan all day. Bisa ya, always on display-nya real. Bisa dibikin selalu menyala atau di schedule. Kita bikin selalu menyala dulu biar beneran nunjukin apakah always on display-nya beneran ada.
biasanya saya di Oppo atau di ColorOS pakainya yang ini nih, Insight. Jadi ketahuan saya berapa sering nge-unlock atau nyalain smartphone di hari tersebut ya. Frekuensi pakai smartphone-nya muncul. Tuh, always on display-nya ada, dan in-display fingerprint scanner-nya bekerja juga dengan baik ya. Lanjut kita ke bloatware-nya. Tadi pas awal sih ditanyain mau install beberapa aplikasi termasuk pinjol juga, tapi bisa di-skip. Nah, sekarang kita cek bloatware yang sudah terinstall by default ya. Mulai dari Agoda, Booking.com, Bubble.pop, kemudian Facebook, Vineasy, Vinmart. Nah, Vineasy ini sebetulnya aplikasi buat kelola keuangan ya. Saya nggak tahu nanti apakah ada afiliasinya dengan pinjol atau tidak, tapi ini Vinmart ini setahu saya pinjol ya. Kemudian Free Shooting 6. Kemudian apa lagi? JNT, Lazada, LinkedIn, Netflix 10, Shopee, Spotify, TikTok, Telmatch, Tokopedia, Tomorrow, Worm.io, WPS Office. Oke, ada 18. Banyak ya. Zenspace ini bisa di-uninstall? Bisa. 19 kalau mau dihitung sama Zenspace. Kalau yang depannya OO ini, kayaknya sih dari Oppo-nya ya, bukan dari pihak ketiga. Jadi nggak saya hitung sebagai bloatware, walaupun bisa di-uninstall nih Orilex ini. Ada Oroming juga. Kemudian dia punya aplikasi yang namanya Photos, ini Gallery, tapi bukan Google Photos, karena ada satu lagi tuh yang Photosnya Google. Kemudian buat file manager ada My Files ya, karena tidak semua custom UI punya file manager sendiri. Nah, yang Vinmart, yuk kita uninstall dulu yuk. Untungnya ini nggak ada baca ya. Biasanya kalau baca tuh uninstallnya rada susah, kalau nggak cuma bisa di-disable doang. Sekarang kita cek mode kameranya. Ya, ada ultra wide 0,6 kali. Dan ada in sensor zoom 2 kali juga. Tadi ada tulisannya HDR has been upgraded. HDR-nya auto ya sekarang ya. Setting watermark-nya seperti apa? Frame. Oh, udah bisa yang kekinian tuh yang di bawah. Saya lebih suka yang di bawah. Kenapa? Karena nggak intrusif, nggak mengotori hasil foto ya. Kalau misalkan nanti mau dibuang, bisa di crop saja. Kemudian untuk video, Dimensity 7050 harusnya bisa 4K. Ya, bisa 4K di 30 fps. Kalau Full HD 60 fps. Dan untuk Ultra Steady, dia bisa di Full HD 60 fps ya. Kalau di 4K, dia mati itu Ultra Steady-nya. Sementara kamera depan bisa 4K 30 fps. Kemudian steady face di Full HD, tapi semuanya 30 fps ya. Untuk foto, angle-nya lumayan lebar, cuma by default menyala beautification-nya. Dan ada mode Pro juga buat kamera belakang ambil foto di lensa utama saja, nggak bisa di ultra wide ya. Ada ISO dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Kemudian fokus bisa dibuat manual juga, ada white balance juga, dan tidak ada RAW ya. Oke. Dan juga tidak bisa buat kamera depan, dan juga tidak bisa buat video. Ada mode portrait, bisa atur bokehnya, depth of field-nya, bisa retouch-nya. Saya matikan saja, jangan pakai palsu-palsuan ya. Dan ada filter juga. Saya dulu termasuk yang betah waktu pakai Oppo Reno 11, Reno 11 yang 5G yang biasa ya, bukan yang Pro. Kemudian jadinya saya tertarik buat nyoba yang F ini. Ya paling bedanya sih di desain, ini kotak banget. Kemudian kamera keduanya 8 megapiksel aja. Bahannya pasti ini plastik untuk back covernya ya. Dan ini mode lengkapnya, ada night mode, high res, panorama, makro, slow motion, time lapse, text scanner, stiker, dan dual view video. Jadi kamera ketiganya adalah makro. 2 megapiksel ya. Sip, sip. Sudah, itu dia mode kameranya. Saya excited buat nyobanya. Karena kan kemarin sempat ditanya sama teman, untuk handphone maksimal 4 juta, handphone apa yang bagus gitu ya. Dan saya masih rada mikir-mikir ya. Sempat mau rekomendasiin iQOO, ada yang Z7X, Z7,
iQOO bagus untuk spek, terutama power mesinnya ya, powerhouse-nya ya. Cuma kameranya kalau selain foto gitu ya, videonya rada kurang, foto pun oke, tapi nggak yang bagus-bagus banget, termasuk selfie-nya yang kurang juga. Yang ini saya belum tahu, mau saya coba dulu, tapi biasanya Oppo kan kameranya bagus dan dengan tone yang bisa dibilang pucat atau plain ya, nggak terlalu hidup, nggak terlalu vibrant kayak beberapa smartphone lain. Itu jadi karakter tersendiri buat yang seleranya suka atau cocok dengan yang itu. Jadi tungguin aja, siapa tahu reviewnya cepat jadi. Mudah-mudahan saya ada umur dan rezekinya ya. Boleh teman-teman kalau mau subscribe dulu biar bisa nyalain loncengnya dan dapat notifnya pas nanti reviewnya sudah tayang ya. Sip, hatur nuhun sudah menyimak unboxing panjang di dini hari ini. Ya, ini dia Oppo Reno 11F 5G yang harga resminya Rp4.599.000, tapi bisa didapatkan di toko-toko online di sekitar 3,9 jutaan ya, kurang lebih ya, yang termurah. Kalau teman-teman tertarik juga, saya taruh linknya termasuk link tempat saya beli ini, karena kemarin masih ada warna hijau satu lagi dan ungu satu lagi ya. Siapa tahu teman-teman tertarik. Oke? Gitu aja dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.